transmisi. Kulit kayu adalah budaya Papua yang sudah ada sejak dahulu kala. Sangat disayangkan semenjak perkembangan zaman, kulit kayu mulai dilupakan. Oleh karena itu, kita harus melestarikan kulit kayu agar tidak punah. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace dan nama saya Esther. Kami berdua dari kelompok kuliah Grace GRA CDLY. Tasnya dimajukan lagi. Iya gitu. Satu lagi mari. Hari ini Maju dulu, maju. Lagi sampai depan Pak Desi. Iya gitu. Iya. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu kreasi lokal tas dari kulit kayu. Alasan kami memilih proyek ini adalah yang pertama, melestarikan budaya secara tidak langsung dalam bentuk kerajinan. Kita dapat melestarikan budaya kulit kayu dengan cara membuat tas yang dapat dipakai. Dengan membuat tas tersebut, untuk melengkapi busana, orang-orang pasti akan tertarik dengan tas yang kita gunakan. Kemudian mencari tahu tentang tas dari kulit kayu. Dalam kejadian tersebut, secara tidak langsung orang-orang sudah belajar mengenai kulit kayu. Kemudian yang kedua, dapat mengeluarkan ide dan kreativitas menjadi suatu benda. Proyek ini membutuhkan ide dan kreativitas untuk membuat tas menjadi semenarik mungkin. Dan yang terakhir, proyek ini sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Esther pandai dalam menjahit, kemudian saya sendiri lumayan pandai dalam melukis. Sehingga secara tidak langsung selama proses pembuatan, kami dapat mengembangkan dan melatih skill yang kami punya. Apa tujuan dari proyek ini? Tujuan dari proyek ini adalah mengenalkan kulit kayu pada khayal umum agar kembali populer. Kulit kayu hampir punah dikarenakan masyarakat sekarang hampir tidak mengenal atau mengetahui tentang kulit kayu. Oleh karena itu, kami membuat tas dari kulit kayu. Selain itu, tas dari kulit kayu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga terlihat lebih menarik. Apa manfaat dari proyek ini? Manfaat dari proyek ini adalah pertama, membuat tas dari kulit kayu dan dipamerkan sebagai perlengkapan busana secara tidak langsung sudah melestarikan budaya. Kedua, selama proses rancangan sampai hasil jadi, banyak sekali pengetahuan baru yang didapat. Mau itu tentang asal-usul kulit kayu, makna dari motif kulit kayu, proses pengolahan kulit kayu, dan cara melukis atau menjahit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proses pembuatan. Pertama, kami mencari referensi sekaligus ide untuk membuat tas yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapat ide dan referensi, kami pun mensketsa tas yang akan dibuat pada kertas kecil. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah jarum, gunting, garis, kuas, spidol, pensil, kain percak, benang, cat akrilik, kancing, dan tidak lupa dengan bintangnya kulit kayu. Kami mensketsa bentuk tas dan penutup tas pada kulit kayu dan kain percak. Gunting bagian yang sudah disketsa, jahit kain percak dengan kulit kayu yang sudah digunting. Jahit kembali semua bagian yang telah digunting menjadi satu hingga membentuk tas, kecuali bagian penutup atasnya. Kemudian, sketsa motif pada tas yang hampir jadi. Setelah mensketsa pada tas kayu yang hampir jadi itu, kita melukis line art dengan cat akrilik berwarna hitam. Setelah sudah kering, kita lukis yang bagian lainnya, kemudian tunggu sampai bagian semuanya ini kering. Jadi pertama kita bagian garis tepinya dulu, baru bagian lainnya kayak warna putih, merah, dan lain sebagainya.
Sembari menunggunya cat kering, gunting kulit kayu untuk membuat tali tas. Setelah digunting, jahit bagian tali. Saat catnya kering, sudah kering, jahit bagian penutup dan tali pada tas. Gunakan dari potongan kulit kayu untuk membuat pengait kancing, kemudian dijahit bersama dengan kancingnya. Dan sekarang hasil jadinya kira-kira seperti ini yang kami tampilkan di depan. Kita bikin dua jenis. Nah, kalau ditarik, nah ini jadi Dan ini memakan proses waktu yang sangat lama karena kita jahit tangan, bukan pakai mesin. Memang betul-betul alam. Hasil handmade Pak. Ini juga jahit tangan ya? Saya jahit tangan. Dokter ini presentasi waktu itu kan memang dia akan mengembangkan kulit kayu ini menjadi fashion. Nah, fashion itu dia akan mengartikulasikannya jadi macam-macam. Salah satunya berbentuk tas ini ya. Ini ya. Jadi ini akan jadi kalau inspirasi kemudian bisa dikembangkan lagi dengan belanja ide seperti tadi kalian ya belanja ide nggak apa-apa, belanja apa namanya konsep atau belanja model-model dari yang lain itu nggak apa-apa. Christian Dior itu juga ini juga sudah diambil sama apa namanya negara lain di sana ya, orang-orang untuk nah ini menarik. Lalu yang kedua bagus sih kalau itu Dengan mereka saya pegang ini Kak. jadi merapikan ya itu teknis, soal itu teknis. Tapi yang terpenting adalah menarasikan ini. Ada teman saya yang memproduksi bikin dari bahan bekas itu, lalu dia menceritakan asal usul barang bekas itu, sehingga ini dijuduli mereknya beda-beda. Ini misalnya dari kulit kayu yang kamu ambil atau kamu beli dari Pak siapa, dari dusun apa. Nah itu bisa kemudian ini jadi diambil jadi itunya. Nah itu kan jadi menarik. Misalnya beli kopi di Wamena, itu sudah kemudian brand yang ada di situ itu tidak tunggal, karena ada kemudian dari kampung mana, di bawahnya itu ada petaninya siapa. Nah kalau ini kamu memperkenalkan budaya dan kemudian tradisi segala macam yang di Papua ini, itu narasi set kayak gitu, ya kan? Berarti belajar branding, ya. Oke, ini sendiri. lo enggak maksudnya jahit sendiri enggak? Jahit sendiri. Wah coba sendiri. Iya, aku jahit. Wah biasa. Bapak izin, Bapak pakai silam Pak. Fasilitasi. Kan ya gitu. Jangan dipaksa-paksa. Iya. Saya paling risih kalau mendengarkan YouTube maksa-maksa. Bikin ini. Ngapain? Semuanya aja udah pinter. Maksa-maksa. Oke ya. Terima kasih, luar biasa. Masih ada yang ingin disampaikan, Griseli dan Esther? Bagian integrasi mata pelajaran. Oh, bagian integrasi mata pelajaran. Itu penting. Jadi ini sih boleh bikin begini. Boleh. Bisa lebih cepat sayang, ini waktunya sudah sore. Oke, kami mengambil dari seni budaya pertama yaitu makna dari motif dan teknik melukis. Dan yang kedua adalah sejarah dari IPS mengenai kulit kayu. Dan yang terakhir adalah prakarya itu